Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Putri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan menilai unsur intrinsik pada puisi Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni ini merupakan karya fenomenal penyair ternama yaitu Sapardi Djoko Damono. Hujan Bulan Juni ini merupakan judul sebuah puisi yang diterbitkan pada tahun 1994 yang dimana puisi ini menggambarkan suatu ketabahan dan kesabaran dengan sangat indahnya. Nah, kita akan membahas dan juga menilai unsur intrinsik dari puisi ini. Sebelum kita menilai unsur intrinsik dari puisi ini, ada baiknya kita mendengarkan karya dari Sapardi Djoko Damono ini, yaitu Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Insya Allah ya guys ya, puisinya itu sudah tidak diragukan lagi. Begitu indah dan begitu mendalam bahasa yang digunakan oleh Sapardi Djoko Damono ini. Lalu bagaimana dengan unsur intrinsik yang membangun puisi ini? Yang pertama kita bahas tipologi. Tipologi merupakan salah satu unsur intrinsik karya sastra puisi. Tipologi berkaitan dan bentuk visual sebuah teks puisi ataupun sajak. Maka dari itu, berdasarkan unsur intrinsik tipologi puisi, puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdiri dari 3 bait, di mana masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Masing-masing baris pun tidak lebih dari 11 suku kata. Dari sini dapat diketahui kekonsistenan bentuk puisi Hujan Bulan Juni. Jadi, tipologi dalam puisi ini sudah sangat baik. Kemudian, bagaimana dengan diksi dari puisi ini? Nah, diksi itu adalah pemilihan dan penggunaan kata dalam sebuah sajak ataupun puisi. Dilihat dari diksinya, pilihan kata yang digunakan oleh Sapardi Djoko Damono adalah kata-kata yang bernas dan menunjukkan kedalaman makna. Bernas maksudnya sangat berisi, bukan kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata yang sangat kuat adalah tabah, bijak, dan arif. Ketiganya dibandingkan dengan hujan yang terjadi pada bulan Juni. Jadi, diksi yang digunakan oleh Sapardi ini sudah sangat menarik dan sangat mendalam ataupun memiliki nilai keestetikaan dalam sebuah puisi. Selanjutnya kita akan membahas pengimajian ataupun citraan. Pengimajian ini lebih mudahnya disebut sebagai seolah-olah. Jadi, jika pengimajian visual adalah seolah-olah melihat, di mana pengimajian pendengaran berarti seolah-olah mendengar. Adapun pengimajian yang ada dalam Hujan Bulan Juni adalah pengimajian visual dan pengimajian pendengaran. Citra penglihatan atau imaji visual merupakan citraan yang sangat dominan dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini. Masing-masing bait dalam puisi tersebut mengandung citra penglihatan. Salah satu baris yang paling kuat menunjukkan citraan penglihatan adalah Pada pohon berbunga itu. kondisi pohon yang berbunga dapat diketahui dengan indera penglihatan. Lalu, citra pendengaran atau imaji bunyinya. Selain di citra penglihatan, juga ada citra pendengaran yang mungkin dapat dilekatkan pada bait pertama. Lebih tepatnya pada baris Dirahasiakannya rintik rindunya. Nah, rintik merupakan bunyi yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran. Jadi, pengimajian atau pencitraan dalam puisi ini sudah sangat baik dan sangat menarik sehingga membuat pembaca ataupun penikmat puisi ini
seolah-olah merasakan apa yang diceritakan dalam puisi ini. Selanjutnya kita akan membahas majas ataupun gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini. Majas adalah perumpamaan atau gaya bahasa yang terdapat dalam puisi. Cara penyampaian maksud dengan mengambil perbandingan yang lain. Puisi Hujan Bulan Juni memiliki dua majas. Majas yang paling tampak adalah majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah pengorangan yang bukan orang, maksudnya benda mati atau hewan ataupun tumbuhan bertindak seolah-olah seperti manusia. Selain majas personifikasi, juga terdapat gaya bahasa repetisi, di mana repetisi penuh terdapat pada baris dari Hujan Bulan Juni. Ketiga bait puisi tersebut mengandung baris ini di baris keduanya. Selain repetisi penuh, juga terdapat repetisi pengulangan sebagian baris, yaitu adalah yang lebih. Nah, meskipun banyaknya pengulangan, namun tidak menjadikan puisi ini puisi yang membosankan akibat banyaknya pengulangan. Selanjutnya kita akan membahas rima ataupun irama dalam puisi ini. Rima adalah bunyi akhir atau persajakan. Dalam puisi ini dapat diidentifikasi rima yang terdapat berupa aliterasi, yaitu perulangan bunyi konsonan. Perulangan bunyi N terdapat pada baris Hujan Bulan Juni. Masing-masing kata dalam baris tersebut mengandung huruf N. Selain itu juga terjadi perulangan bunyi R terdapat pada baris dirahasiakannya rintik rindunya. Masing-masing kata tersebut adalah rahasia, rintik, dan rindu yang sama-sama diawali dengan bunyi R. Perulangan bunyi R lebih terasa pada dua baris terakhir puisi Hujan Bulan Juni, yaitu dibiarkannya yang tak terucap, diserap akar pohon bunga itu. Nah, rima yang disampaikan oleh pengarang terhadap karya sastranya dapat memberikan kenikmatan tersendiri bagi seorang penikmat karya sastra, baik ketika dibacakan ataupun mendengarkan karya sastra tersebut. Nah, itulah sedikit penilaian saya terhadap unsur intrinsik dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini. Sampai jumpa lagi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.